Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam Sapa HKBP Kebonjeruk. Di hari pertama di bulan September ini, kita akan menikmati firman Tuhan dan kita mempersiapkan hati dan kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dalam bahasa Batak, audo parmahan nadinggan, hutad dado akan nadiau, jala ditanda nasi doa. Kita tahu bahwa ini adalah perkataan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik? Tentu ketika kita melihat suatu cerita ketika seorang penjual sepatu dan dia menawarkan sepatunya dan dia berkata kalau sepatu yang dijualnya adalah sepatu yang asli. Nah, kenapa dia mengatakan bahwa sepatu yang kujual adalah sepatu yang asli, yang dengan brand yang asli dan original? Tentu kita mengerti kalau memang di luar sana ada sepatu yang palsu dengan merek yang sama. Jadi sama halnya ketika Tuhan Yesus berkata aku adalah gembala yang baik, maka dengan mudah kita mengerti berarti ada gembala yang tidak baik, ada gembala yang jahat. Jadi Tuhan Yesus mau mengembalikan makna gembala itu, artinya perannya yang benar, yang sungguh-sungguh, dan menjadi gembala yang benar-benar menggembalakan domba-dombanya. Tuhan Yesus berkata kalau Yesus adalah gembala yang baik, di mana Yesus mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal Dia. Ini adalah hubungan yang sangat baik sekali dan menunjukkan bahwa Tuhan mengenal umatnya dan umat mengenal Tuhan yang diikutinya, yang dipercayanya, yang hidup di dalamnya. Dan hubungan yang mesra ini tentu menunjukkan kalau seorang gembala itu menunjukkan kasih sayangnya kepada domba-dombanya seperti Yesus menyayangi dan mengasihi orang-orang yang mengikut Dia. Demikian halnya orang-orang percaya yang mengikut Yesus juga mengasihi Yesus, yaitu Sang Gembala, pemimpin dan pemelihara hidup. Tentu seorang gembala yang baik, dia adalah gembala yang peduli, seorang gembala yang benar-benar memperhatikan domba-dombanya, melindungi dan memelihara domba-dombanya. Dan dia bertanggung jawab kepada kesejahteraan domba-dombanya, kesejahteraan dan keamanan dan perlindungan, sehingga dombanya baik-baik saja, sehat dan tentu panjang umur, kan begitu. Nah, ketika Tuhan menggembalakan hidup kita, maka Tuhan memperhatikan kita, memelihara hidup kita dan memberikan jaminan kesejahteraan dalam hidup kita cukup, dan tentu itu semua karena penyelenggaraan Tuhan, penggembalaan Tuhan, dan bukan hanya kebutuhan hidup kita sehari-hari, kebutuhan jasmani, tetapi Tuhan juga memenuhi kebutuhan rohani kita. Jadi lengkap sudah bahwa kebutuhan jasmani dan rohani kita benar-benar dipenuhi Tuhan, dan ini adalah bagian ketika Tuhan menggembalakan umatnya, membawa ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tetapi bukan berarti umat itu mereka hanya senang-senang saja dalam hidupnya atau bahagia terus. Tetapi juga sebagaimana dikatakan Raja Daud, kadang-kadang dia juga harus melalui lembah kekelaman, di mana dalam perjalanan hidup kita kadang pergumulan hidup terjadi dalam segala bentuk di dalam kehidupan kita, namun kita tidak takut karena kita percaya Tuhan menyertai dan menggembalakan kita, dan kita dapat melalui itu semua. Nah, itu sebabnya kita seide dan setuju dan juga satu hati mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sebagaimana dikatakan Mazmur Daud. Ketika Raja Daud
mengalami Tuhan dalam hidupnya, dan segala apa yang diperolehnya bukan diperolehnya dari dirinya sendiri, tetapi buah dari penggembalaan Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada kita semua, apakah kita mau digembalakan Tuhan atau tidak. Nah, ketika kita mau hidup mesra bersama Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ketika kita merindukan kesejahteraan jasmani dan rohani dalam hidup kita, kita hidup cukup, tidak kurang satu apapun. Dan ketika kita juga ingin kita kuat menghadapi segala sesuatu dan melalui segala kesulitan hidup, maka kerinduan itu bisa terjawab ketika kita memberikan hidup kita, diri kita digembalakan Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penggembalaan-Mu dalam hidup kami. Kami memberi hidup kami dan menyerahkan hidup kami atas pengaturan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, agar kerinduan kami tidak kurang suatu apapun terpenuhi oleh kebaikan-Mu ya Tuhan. Ketika kami mengalami sukacita, Tuhan menggembalakan kami dan kami dapat bersyukur. Dan ketika kami melalui lembah kekelaman, kami juga kuat dan tidak takut bahaya karena Engkau menyertai kami. Bapa di surga, di hari pertama di bulan ini Tuhanlah memberkati kami, sehingga bulan baru ini, di bulan September ini juga memberikan kesukaan bagi kami. Dan bukan hanya untuk kami, tetapi kami juga, dari kami dapat mempersembahkan segala yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk sesama kami. Bapa di surga, Tuhanlah memberkati seluruh jemaat-Mu hari ini. Bagi mereka yang berulang tahun, ajari bersyukur, baik ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan juga memberkati mereka yang sakit. Tuhan, Engkaulah yang memulihkan mereka satu persatu agar mereka bersukacita dalam kehidupan. Berkati yang bekerja agar mereka juga terberkati ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Penggembalaan-Mu mencukupkan segala sesuatu. Berkati gereja-Mu ya Tuhan di dalam setiap pelayanan, dalam setiap rencana-rancangan, kiranya semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati semua pelayan, agar semua pelayan tetap sehati sepikir dan memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu sekalian. Amin.